Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Alfitian School Aceh. Perkenalkan, nama saya Latifah Amira dari kelas 9B yang akan menemani teman-teman sekalian beberapa waktu kemudian dalam acara podcast kali ini. Nah, sekarang kita udah bertemu dengan tamu spesial kita, yaitu Ibu Nazlia Farida SPDI. Assalamualaikum Ibu Nazlia. Waalaikumsalam Latifah. Nah, hari ini kita mau ngomong-ngomong santai dengan tema sabar atau baper dalam menjaga hati di usia remaja. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, maksud dari sabar atau baper di dalam menjaga hati di usia remaja itu apa sih, Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tentu ada kaitannya ya Latifah antara sabar dan baper tadi ya. Dalam sabar atau baper dalam menjaga atau mengisi hari di usia remaja ya. Iya. Oke. Yang kita perlu tahu itu sabar itu apa sih? Nah, sabar itu sikap positif ya untuk menahan diri ya dan mengendalikan diri sehingga seseorang itu terlihat lebih tenang. Nah, gitu. Sedangkan baper itu sikap ini ya, apa tuh namanya? Istilahnya kepekaan yang berlebihan. Nah, gitu terhadap situasi atau komentar-komentar yang sebenarnya tidak perlu diambil pusing, tidak perlu dipikirkan sebenarnya. Itu sih, mungkin itu sering terjadi pada anak-anak remaja ya sekarang ini. Iya. Mungkin itu. Oke, selanjutnya, apa sih Bu pentingnya menjaga hati di usia remaja? Iya, penting sekali ya, karena di usia remaja itu usia di mana seseorang itu dia bukan anak-anak lagi dan juga bukan orang dewasa. Berarti di pertengahan. Di pertengahan. Jadi usia remaja itu usia periode di mana dia itu banyak ada perubahannya. Baik dari segi fisiknya, emosionalnya ya, dan juga dari segi sosialnya. Makanya perlu dia belajar menjaga hati dia, gitu. Oke. Tapi Bu, wajar nggak sih kalau misalkan anak remaja itu menaruh perasaan atau suka sama lawan jenisnya? Oh, tentu tidak salah ya. Itu malah harus kita syukuri. Nah, harus kita syukuri. Kenapa? Allah itu kan memberikan rasa itu ya. Yang pertama harus kita sampaikan kepada misalnya seseorang yang menyampaikan kepada orang tuanya mungkin atau siapa, harus bersyukur dulu. Alhamdulillah, misalnya nih Latifah udah merasakan gitu ya, itu merupakan salah satu faktor yang normal. Nah, yang nggak normal misalnya dia tuh malah sukanya sama jenis, nauzubillah ya. Tapi tentu pasti ada batasan-batasannya, gitu. Kira-kira ada nggak Bu beberapa tips untuk kita biar bisa senantiasa menjaga hati? Oh, tentu ada ya. Yang pertama, kita itu harus mengenali diri kita dulu. Gimana sih perasaan kita itu, perasaan kita harus validasi dulu. Perasaan kita itu senangkah, sedihkah, atau lagi bosankah? Nah, kita harus tahu tuh, jangan sampai orang lain yang lebih tahu diri kita, padahal kita nggak kenal diri kita. Nah, gitu. Terus keinginan kita itu apa? Nah, gitu. Terus harus kenal juga nilai-nilai yang kita pegang. Nilai-nilai yang kita pegang itu harus sesuai dengan ya ajaran agama kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu tips yang pertama.
Harus mengenali diri kita dulu. Iya. Terus yang kedua, seorang remaja itu dia harus terbuka, harus menjaga hubungan baik dengan keluarganya, orang tuanya, atau orang dewasa yang dia percaya. Nah, gitu. Jadi kan orang dewasa atau orang tua seorang remaja ini, dia kan udah melewati masa-masa itu. Iya. Dia pasti udah punya pengalamannya, pasti dia akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anaknya, ataupun guru di sekolah ya. Dia kan juga sudah merasakan masa remajanya. Tentu dia akan memberi petunjuk. Kalau kita lagi galau-galau misalnya gitu ya. Terus yang ketiga itu, kita harus memilih teman yang positif, yang baik. Ya, kalau misalnya kita memilih teman yang baik itu, kita pasti ikutan baik juga. Kebalikannya, kalau kita memilih teman yang nggak baik itu, kita ngikut nggak baik. Gitu ya. Terus yang keempat itu, tentu dalam bergaul itu ada adab-adabnya, ada batasan-batasannya. Nah, dalam ajaran agama kita, agama Islam itu sudah diatur ya. Dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 itu sudah dijelaskan sebagai seorang laki-laki itu harus menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Kemudian di ayat selanjutnya juga seorang perempuan itu juga harus menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, sehingga bukan hanya satu orang saja yang harus melakukannya, tapi harus kedua-duanya harus menjaga seimbang ya gitu. Terus yang selanjutnya, tipsnya para remaja ini harus meningkatkan skill mereka, bakatnya, supaya dia mengisi hari-harinya itu dengan yang bermanfaat. Nggak ada tuh waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Ya, apalagi sekarang banyak banget tren-tren yang membawa kita kepada hal-hal negatif ya, Bu. Betul ya. Terus ya, karena kan kalian nih di zamannya handphone itu di tangan kalian gitu kan. Sosmed tuh kencang gitu ya. Mungkin kalau di masa remajanya Ibu enggak gencar-gencarnya sekarang seperti kalian. Jadi memang kalian luar biasa tantangannya. Gitu ya. Terus yang terakhir, tipsnya itu seorang remaja itu harus meningkatkan spiritualnya, harus meningkatkan kedekatannya dengan Robnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi dalam Quran surah Ar-Ra'd ya ayat 28, kalau kita itu sering mengingat Allah, hati kita itu akan tenang, tentram, damai. Gitu. Bagaimana cara mengingat Allah? Banyak hal ya, dengan beribadah, dengan berzikir, luar biasa manfaat-manfaatnya. Gitu, Amira. Terus ada nggak Bu kisah-kisah di zaman Rasulullah yang bisa kita jadikan teladan agar kita bisa senantiasa menjaga hati? Banyak sekali ya contoh-contoh kisah-kisah ya. Ini kita ambil contoh satu aja, Usamah bin Zaid. Pernah dengar nggak, Amira? Pernah ya. Itu luar biasa ya nak ya. Usamah bin Zaid ini seorang pemuda ya, yang berumur 18 tahun. Itu kira-kira kelas berapa ya tuh kalau 18 tahun? SMA mungkin ya, ataupun semester awal kuliah mungkin ya gitu ya. Jadi dia itu Masya Allah sekali ya, seorang pemuda ini sudah di usia belianya ini sudah diberi amanah untuk memimpin ekspedisi perang. Luar biasa kan? Jadi memang Rasulullah itu memberikan amanah itu ya kepada seorang pemuda yang mungkin orang-orang lain nih merasa, loh kok dia nih yang muda, kan ada yang lebih
senior, Iya. lebih pengalaman gitu ya. Ternyata dia punya keunggulan yang luar biasa. Dia menjaga hatinya, menjaga dirinya, ya, sehingga dia Rasulullah itu memberi amanah itu kepada dia, dan alhamdulillah perang tersebut itu bisa ditaklukkan. Masya Allah. Luar biasa kan? Iya. Nah, jadi kita jangan takut di usia muda itu, bukan berarti kita membatasi diri kita dalam hal-hal kebaikan. Padahal di usia muda itu harus banyak, sangat-sangat harus banyak mengisi pengalaman-pengalaman, prestasi-prestasi yang luar biasa yang kalian lakukan, karena otak yang lagi ngecas nih di masa remaja, ya kan? Nah, nanti beda lagi nanti ketika udah tua, ya nanti makanya ketika usia remaja itu semuanya harus mengisinya dalam kebaikan-kebaikan, Hal positif. hal-hal yang positif, gitu Amira. Oke, Masya Allah banget ya berarti. Oke, yang terakhir, ada nggak Bu pesan dari Ibu untuk kami para remaja agar bisa senantiasa menjaga hati di usia remajanya? Ya, jadi kesimpulannya itu, pesannya itu ya, memang challenge, tantangan yang luar biasa bagi anak remaja sekarang ya. Dengan tantangan yang luar biasa sekarang, handphone di tangan ya, yang luar biasa ya. Handphone itu bisa dapat yang baiknya, bisa juga dapat yang buruknya, ya kan. Jadi di tantangan yang challenge yang luar biasa kali ini, jangan merasa takut ya. Kalian bisa menghadapinya ya, menghadapinya untuk menjaga hati ya. Tentunya kalian dengan kuncinya, dengan tetap menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga kesucian diri ya, kemudian berada di lingkungan yang baik. Ya, jadi kalian udah tahu nih, udah ada fondasi yang kuat. Apalagi kalian nih di sekolah Islam terpadu ya, banyak sekali hal-hal positif yang kalian dapatkan baik di asrama maupun di rumah ya, bisa kalian praktekkan, bisa kalian bagikan ya kepada keluarga, pada teman-teman semua ya, apa yang kalian dapatkan selama bersekolah ya, tentunya agar menjadi remaja yang berprestasi, yang solih ya di dunia dan di akhirat. Gitu. Jangan merasa sendiri. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa diusahakan diceritakan, curhat ya, tentunya sama orang yang dipercaya, yang bisa memberi solusi. Gitu. Oke, dari podcast kali ini kita bisa simpulkan bahwa menjaga hati itu sangatlah penting di usia manapun, terutama di usia remaja. Karena di usia remaja itu kita lagi masa-masanya pubertas, perubahan diri. Benar. Karena itu kita harus senantiasa menjaga diri dari pergaulan-pergaulan, juga harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sampai di situ saja podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.